Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Laili Makfiroh, NIM E2019-2224. Di sini saya mendapat tugas UTS yaitu berupa analisa ekonomi makro terhadap 3 penjelasan dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Analisa ekonomi makro ini digunakan untuk mengelola dan mengatur sumber daya yang kita miliki untuk tujuan tertentu, di mana analisa ini meliputi faktor-faktor yang memengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya seperti pendapatan nasional, inflasi, dan pengangguran. Dengan analisa ini akan memberitahukan kita informasi jika ekonomi itu berkembang ataupun merosot. Nah, analisa ekonomi yang pertama yaitu pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional sendiri adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang ataupun jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Terdapat beberapa konsep pendapatan nasional, yakni ada GDP, di mana GDP adalah jumlah produk barang maupun jasa yang hanya diproduksi di dalam negeri selama 1 tahun tanpa memerhatikan faktor produksi yang digunakan oleh asing atau domestik. Yang kedua ada GNP, di mana nilai produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam lingkup nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang bekerja di luar negeri. Di mana jika GNP lebih besar dari GDP, maka penduduk suatu negara berpenghasilan lebih banyak di luar negeri daripada orang asing yang bekerja di dalam negeri. Yang ketiga ada NNP, di mana NNP yaitu total pendapatan penduduk dikurangi kerugian akibat penyusutan. Yang keempat ada NNI, yaitu total pendapatan yang diperoleh oleh suatu penduduk negara dalam produksi yang dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima ada PI, personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diterima tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang keenam yaitu DI, disposable income, di mana pendapatan yang tersisa pada rumah tangga setelah semua kewajiban itu dibayarkan. Nah, adapun manfaat pendapatan nasional, yakni mengetahui kemakmuran suatu negara, mengukur ekonomi suatu negara, memudahkan dalam pengerjaan perbandingan ekonomi dalam setiap sektor, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara, sebagai indikator terhadap kinerja antar negara, dan sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup, sebagai indikator perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara, di mana sumber pendapatan nasional ini diperoleh dari ghanimah, shadaqah, infak, zakat, usr, jizyah, kharaj, pajak, dan wakaf. Dan yang kedua yaitu analisa ekonomi makro yang kedua, yakni inflasi, di mana inflasi adalah naiknya harga barang ataupun jasa dalam ekonomi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Di mana ketika inflasi itu naik, maka lebih banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang sama. Dan ini akan berakibat pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Nah, inflasi ini berefek langsung pada ekonomi dan dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi akan mendesak bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Nah, bank sentral ini menggunakan suku bunga untuk mengontrol inflasi. Naiknya inflasi akan berefek dengan suku bunga di pasar-pasar kecuali komoditas. Yang ketiga adalah analisa ekonomi makro, yaitu pengangguran, di mana faktor ekonomi yang harus diperiksa oleh pasar pekerjaan, di mana salah satu perekonomian yang sehat itu ketika adanya ketersediaan pekerjaan dengan bayaran yang baik. Nah, dikatakan pengangguran apabila seseorang itu mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan pekerjaan sehingga terjadilah pengangguran. Di mana jenis pengangguran itu ada 5, yakni pengangguran friksional, di mana pengangguran ini timbul karena adanya ketidaknyamanan dalam bekerja. Yang kedua ada pengangguran struktural, adalah pengangguran yang timbul karena adanya perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga adalah pengangguran siklikal, di mana pengangguran ini timbul karena adanya perubahan siklus waktu. Yang keempat, pengangguran teknologi, di mana pengangguran ini timbul karena adanya penggunaan teknologi baru dalam proses produksi, sehingga tidak membutuhkan lagi tenaga kerja manusia untuk
untuk produksi sehingga banyak pekerja yang di PHK. Yang kelima yaitu pengangguran konjungtur, di mana pengangguran konjungtur ini timbul karena adanya perubahan siklus ekonomi, karena perubahan prioritas dan kebijakan pemerintah. Nah, di mana saat pengangguran itu bertambah, maka pengeluaran konsumen akan turun. Karena apa? Karena pengangguran ini memiliki lebih sedikit uang untuk digunakan. Dan sedangkan mereka yang bekerja khawatir akan mengenai masa depannya sehingga cenderung mengurangi pengeluaran. Nah, adapun solusi dalam perspektif ekonomi Islam untuk mengurangi pengangguran yakni membangun kesadaran terhadap individu ataupun masyarakat akan potensi diri. Yang kedua, memberikan insentif yang memadai bagi setiap karya individu dalam membangun potensi ekonomi. Yang ketiga, memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat akan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, membangun infrastruktur yang memadai. Contohnya seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara. Lalu, menghilangkan berbagai hambatan birokrasi dan perizinan. Yang keenam, memberantas bentuk mafia ekonomi dan praktek monopoli yang merugikan rakyat. Yang ketujuh, memberikan sanksi yang tegas kepada aparatur birokrat yang menyalahkan wewenang. Contohnya seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang kedelapan, meningkatkan efisiensi ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun kalam yaum maisturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.